Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini, izinkan untuk Brondol menjelaskan sebuah pupuk yang menurut saya di dalam pelabelannya juga tidak tepat. Pupuk opo kan gitu. Karena kalau kita menilai sebuah pupuk adalah membeli pupuk itu adalah membeli kandungannya. Yang harus kita pahami di dalam namanya persentase pupuk adalah bahwa ketika kita ngomong urea 46 gram apa misalnya ini, kemudian kita ngomong urea apa namanya urea 46% itu urea, ini urea sama dengan bahwa kalau dalam 1 kilogram dalam 1000 gram dikalikan 40%, maka kita itu sebenarnya membeli urea dengan 460 gram. Itu 460 gram. Yang artinya bahwa ketika kita membeli pupuk, kita harus memahami di dalam kandungannya. Tidak boleh bahwa ketika kita membeli pupuk di mana kandungan-kandungan itu lebih daripada 100%. Kalau kita mengacu kepada ini adalah sebuah label pupuk yang saya ambil dari saya crop, karena bahwa ada pupuk yang aneh. Yang pertama, keanehan ini sebenarnya ada di dalam kandungannya sendiri, dan kedua adalah unsur yang terkandung di dalamnya. Itu cukup aneh. Kalau kita membeli NPK di 12-12-17-2, maka nitrogennya adalah 12%. Kita akan menghitung ini, mencoba menghitung misalnya 12, 12, 17, 2. Maka ini adalah sebenarnya persentase di dalam pupuk itu sendiri. Jadi kalau dalam 1 kilo itu akan ada 120 gram nitrogen, 120 gram ini nitrogen, ini P2O5, kemudian 170 gram K2O, dan 2%-nya itu adalah 20 gram magnesium oksida. Ketika kita membeli pupuk itu sebenarnya kita membeli ini ya, dalam 1 kilogram NPK yang kita beli itu adalah segini. Jadi kalau misalnya pupuk ini lebih daripada 100%, maka kita harus mempertanyakan bahan pembawanya apa, bahan misalnya, kemudian bahan pembawanya mana, karena lebih daripada 100% tidak mungkin. Sehingga kalau kita ada pupuk lebih daripada 100%, ini kalau kita totalkan aja, misalnya nitrogennya, ini kaliumnya, kemudian ini magnesiumnya, ini ada P2O5 dan ini K2O-nya, maka kalau kita totalkan 16 ditambah 60 ditambah jangan 60 misalnya 35 ya, kita pakai yang ini aja, 35 ditambah dengan 15 ditambah 18 ditambah 5, 89%. Luar biasa. Kalau ada pupuk yang kandungannya totalnya 89% ya luar biasa. Nah, berarti kalau 89 berarti 11% itu apa? 11% itu harusnya ada karier dan sebagainya. Saya rasa tidak mungkin. Nah, ini labelnya salah, saya bilang. Karena kenapa salah? Kalau kita mengacu pada label ya, ini 16% nitrogen itu betul. Tapi kalau 16% N2O5 itu nggak pernah ada, karena bahwa yang ada P2O5 ini ada 5 ini adalah balik lagi hanya fosfor. Nitrogen kandungannya sendirian, karena bahwa di alam mau bahwa nitrogen itu adalah stabil, sangat stabil sekali. Tapi kalau N2O5 itu nggak pernah ada, Mas. Tidak pernah ada di dalam suatu kemasan pupuk, itu tidak ada. Balik lagi, unsur haranya yang kedua ini ada kesalahan yang selanjutnya adalah ini adalah KCl. Nah, 60% KCl, bagaimana 60% KCl? Jangan-jangan pupuknya ditambah 60% KCl adalah sangat tidak mungkin. Itu sangat tidak mungkin. Artinya bahwa masa 60% KCl, kalau 60% KCl pupuk ini kita ambil bentuknya, maka dia harusnya bentuknya KCl, Mas. Itu misalnya organik ditambah dengan ini kandungannya 60% KCl, dicampur misalnya 60% KCl. Kalau menurut saya adalah hal yang tidak mungkin tuh. Kemudian yang kedua adalah 35% K2O. Kalau pupuk dengan kadar 35% K2O ya mungkin saja selama dia memang tambahan KCl-nya banyak.
itu. Tapi apa ya, pupuk ini pupuk yang saya bilang ini harus kalau bagi produsennya mungkin harus berpikir panjang untuk bagaimana memperbaiki label ini. Karena kalau kita membuat pupuk, membaca label pupuk ini, kalau sampai yang pertama 100% dan ini kadarnya juga ini K2OCI juga nggak pernah ada. CI opo itu juga tidak pernah ada. Sehingga pernah saya sampaikan di dalam vlog The Brondol, kita membeli pupuk harus membaca labelnya. Bahwa mesti ketika kita ngomongin pupuk ini, penjualnya mesti akan ngomongin pupuk dengan kandungan yang luar biasa. Ya kalau ada pupuk ini memang real kandungannya segini ya memang luar biasa. Harganya naudzubillah pasti harganya. Tapi kalau ini pupuk yang yang dijual pemberiannya hanya sesendok 2 sendok adalah hal yang sangat tidak wajar untuk kita gunakan untuk di tanaman kelapa sawit. Karena pupuk ini misalnya lah, berarti kalau kita melihat pupuk ini ya, kalau kita formulasikan di dalam NPK, maka dia adalah 16, 18, 35, 15. Wah mas, wah ini pupuk jos banget kalau ada ini itu. Sehingga sahabat entrepreneur, kita juga harus kritis di dalam membaca label itu sendiri supaya jangan kita terhanyut oleh kandungannya. Karena kalau kita membeli pupuk kemudian kandungannya tidak jelas, ini apakah hanya labelnya saja yang kita membeli juga tidak. Ya, di sore hari yang berbahagia ini akan saya tambahin sedikit. Kalau misalnya ini ada NPK dengan 16% nitrogen, ini harusnya bahwa pupuk ini adalah sangat higroskopis. Artinya bahwa ketika diambil dan dia akan bersentuhan dengan uap air di udara, dia pasti akan mencair pastinya. Itu. Kemudian ini kalau ada kadarnya sampai 35% K2O, apakah ada sih Pak ini pupuk dengan kadar misalnya organik? Ya ada. Jika memang kandungannya adalah abu janjangan kosong yang penyusun utama pupuknya misalnya organik di abu janjangan kosong yang diperkaya dengan KCl, ya akan mungkin. Tapi kalau dia abu janjangan, kita bisa membaca abu janjangan kosong itu 25-30% saja rata-rata ya, yang hasil pembakaran di pabrik itu sebenarnya 35-30%. Kalau dia angkanya sampai 35%, berarti dia adalah abu janjangan kosong yang diperkaya dengan KCl. Dicairkan kemudian dicampurkan, ya mungkin saja terjadi, tapi harganya ya lumayan pastinya. Itu. Kemudian MGO, ya ini wajar mungkin ditambah dengan dolomit misalnya, atau ini CAO, ini kapur pertanian. Nah, di dalam membeli pupuk yang harus kita pahami yang selanjutnya adalah harganya berapa nih pupuk ini. Jadi kalau misalnya pupuk dengan harga kandungan seperti ini cuma harganya misalnya hanya 200.000 saja, wah ini harus dipertanyakan dengan sangat banyak hal yang berlatar belakang. Saya mau mengorek dari memberikan sebuah cerita bahwa ketika kita ngomongin pupuk caping tani waktu itu, bahwa saya langsung ditelepon sama ownernya dan ownernya memberikan sebuah penjelasan adalah sangat rasional dan masuk akal. Karena bahwa pupuk caping tani adalah pupuk dengan bahan dasar organik yang labelnya persis. Hasil analisnya juga dikirim sama saya. Saya salut, salam hormat kepada pemilik pupuk caping tani yang memberikan data yang rasional bagi The Brondol. Maka saya memberikan klarifikasi di dalam videonya. Tapi kalau pupuk ini dengan kadar yang segini, wah angkat tangan. Saya bilang ini karena ini pupuk mau dibeli sama petani dan petani harus memahami di dalam kandungannya. Kalau pupuk ini tidak kalau pupuk ini memang real kandungannya segitu gedenya, ya akan baik sekali untuk tanaman kita. Tapi kalau real kandungannya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di sore hari yang berbahagia ini. Intinya yang ingin saya sampaikan kepada sahabat The Brondol adalah ketika kita membeli pupuk adalah membeli kandungan berapa gram yang terkandung di dalam 1 kilogram pupuk yang kita beli. Dengan harga yang cukup mahal misalnya, kita juga harus berpikir panjang apakah
apakah pupuk yang kita beli ini sesuai enggak di kandungan di dalamnya. Kemudian masalah harga juga berpengaruh, dan yang pasti jangan tergoda harga murah, karena harga yang murah pupuk-pupuk ini, kalau ada yang menawarkan harga murah, kita wajib mengecek fisiknya. Itu jangan sampai kita terkecoh dengan harga murah, dengan kandungan yang tinggi yang ditawarkan, ternyata pupuk ini sangat tidak masuk akal. Dan ini salah satu pupuk dengan sistem pelabelan yang tidak tepat, yang kembali lagi ingin saya sampaikan, KCL ini ya 60% KCL ini artinya apa, Mas? Mungkin nanti ya pemilik pupuk ini mungkin akan protes kepada The Brondol, tapi ini sangat tidak rasional 60% KCL ini. Kemudian ini juga jarang, karena kalau kita ngomongin KCL adalah KCL ini sama dengan 60% K2O titik, Mas, tidak ada yang lain. CI kayak apa nggak ngerti ya gitu. Kemudian nitrogennya tidak ada, N2O5 ini jarang. Yang ada bahwa nitrogen itu dalam bentuk NO3- sekian persen seperti yang ada di di 16 mutiara, wajar. Kemudian NH4 misalnya sekian persen misalnya, ini adalah hal yang sangat wajar sekali untuk berada di dalam sebuah pupuk, apalagi pupuknya cukup mahal. Pupuk mutiara cukup mahal, ya wajar, karena pupuk ini dengan memiliki kandungan nitrat dan amonium yang dalam bentuk yang kedua ini biasanya cepat rilis pastinya untuk tanaman kelapa sawit kita. Semoga bermanfaat, dan sekali lagi mohon maaf jika The Brondol menyinggung pupuk ini, tapi pupuk ini labelnya harus diperbaiki supaya tidak mengecoh para petani kelapa sawit di Indonesia. Semoga bermanfaat bagi saya, Anda dan semuanya, dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.